Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Saya senang bisa berjumpa dengan Anda saat kami membuka Alkitab firman Allah yang hidup. Kita telah sampai dalam studi kita di surat Paulus kedua kepada jemaat di Korintus pasal 12 yang adalah pasal kedua yang terakhir. Dalam episode selanjutnya kita akan mengakhiri pembelajaran surat ini dan saya harap Anda telah diberkati dari episode-episode yang sebelumnya. Dan firman Allah telah mengubah hidup Anda sebagai seorang individu dan sebagai jemaat dalam gereja lokal Anda. Izinkan saya memulai episode ini dengan menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Ishak Elia, selamat datang. Terima kasih. Saudara Muin Bashir, Terima selamat kasih, datang. Saudara Ayat. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Muin, kita perlu mengenal topik dari pasal 12 yang adalah pasal sebelum yang terakhir. Kita dapat menyebut pasal ini sebagai pasal kemuliaan. Dalam pasal ini ada dua bagian penting. Pertama, ia berbicara tentang berbagai penglihatan dan pewahyuan dari Tuhan. Penglihatan yang ia lihat ketika ia diangkat ke surga ketiga. Dan ia berbicara tentang duri yang Tuhan berikan padanya. Kita akan pelajari pada pasal ini mengapa Tuhan beri dia duri. Setelah itu ia berbicara tentang tanda-tanda yang dibuat oleh Rasul Paulus untuk meneguhkan bahwa ia adalah seorang rasul dari Tuhan. Baik, Saudara Ishak, saya akan membacakan dari ayat 1 sampai ke 6, kemudian kembali untuk mengajukan pertanyaan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuhku, aku tidak tahu. Entah di luar tubuhku, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripada aku. Saudara Ishak, dalam percakapan, Rasul Paulus menceritakan pengalamannya ketika ia diangkat ke surga ketiga dan melihat hal-hal dan kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Kemudian ia berkata bahwa ia tidak boleh memberitahukan kisah ini. Ia bermegah dan setelah itu berkata bahwa ia tidak akan bermegah. Mohon jelaskan pada kami. Tentunya ia harus memberitahukan kisah ini di sini karena masalah para rasul palsu. Mempertimbangkan bahwa perkataan ini diinspirasikan orang-orang kudus Allah berbicara oleh dorongan Roh Kudus. Tuhanlah yang beritahu dia untuk menuliskan perkataan ini. Itu pada awalnya. Hal pertama. Kedua, tujuan sang rasul bukanlah masalah bermegah sama sekali. Tetapi mungkin saudara Ayat yang disebut adalah terhadap prinsip bermegah. Gimana mungkin? Di ayat terakhir dari pasal sebelumnya yang adalah pasal 11, ia sedang berbicara tentang pengalamannya dalam sebuah keranjang aku tunjukkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota. Dan dengan demikian, aku terluput dari tangan wali negeri Raja Aretas yang menyuruh mengawal kota Damsik. Ia sangat dipermalukan. Apakah ia dipermalukan sehingga ia dapat bermegah tentang menjadi orang yang paling dipermalukan? Tidak. Roh Kudus bermaksud penghinaan ini dituliskan sehingga saya tidak akan bermegah tentang pelayananku hari ini berkata bahwa saya telah dipermalukan demi Tuhan dan saya telah melakukan banyak hal dan pergi ke banyak tempat. Jika saya berkata bahwa Anda atau orang lain manapun berkata pada saya bahwa saya mengalami banyak hal yang tidak berarti, dibanding dengan apa yang Rasul Paulus telah alami. Ketika Rasul Paulus sendiri naik ke surga ketiga dan kisah yang Anda telah sebut, ia tidak menceritakan masalah ini selama 14 tahun. Dan saat Roh Kudus menyuruhnya untuk menuliskannya, apa ia menuliskannya? Untuk mengatakan bahwa ia adalah seorang yang besar, yang segera berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku.
Jadi entah apa yang telah ia sebut dari penderitaan-penderitaan dalam pasal 11, atau kemuliaan-kemuliaan yang ia telah sebut dalam pasal 12. Dalam setiap kasus, masalahnya terhubung dengan prinsip tidak bermegah. Tidak ada yang bisa menandingi kerja kerasnya bagi Kristus, karena Rasul Paulus telah bekerja lebih keras. Bahkan saat Rasul Paulus sendiri naik ke surga ketiga, Tuhan membiarkan dia, tapi karena ia mengasihi dia. Ia memberi dia sebuah duri dalam daging agar tidak menjadi tinggi hati. Jadi prinsip bermegah dan meninggikan diri sepenuhnya ditolak oleh Tuhan dan sepenuhnya ditolak oleh Rasul Paulus, dan itu tidak berkaitan sama sekali dengan bagian ini. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Rasul Paulus telah berkata dalam suratnya yang kedua pasal 12 dari ayat 7 sampai 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa itu maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jelas bahwa Tuhan telah mengizinkan duri ini untuk mempengaruhi Rasul Paulus, untuk melindungi dia dari bermegah dan dari kesombongan. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Mengapa selama 14 tahun Paulus tidak pernah mengatakan ia pernah diangkat ke Firdaus? Dan setelah itu ia berkata bahwa ia diangkat ke Firdaus. Kita telah mendengar dari saudara Ishak bahwa ia tidak menyebut itu untuk bermegah. Sehingga apa tujuan dari menyebut pengalamannya? Pertama saya ingin kaitkan antara pasal 11 dan pasal 12. Secara sejarah saya pikir insiden-insiden dari pasal 12 adalah topik tentang diangkat ke Firdaus, mendahului apa yang terjadi dalam pasal 11 yang adalah penderitaan-penderitaan yang dialami Rasul Paulus. Seakan berkata, Tuhan akan beri kemuliaan yang akan cukup bagi dia untuk membangkitkan melebihi penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan untuk terjadi. Mengapa selama 14 tahun ini ia tidak pernah menyebut kisah ini? Karena inilah yang membuat dia tahan terhadap perjalanan dalam pelayanan. Namun ia harus beritahukan di sini setidaknya karena ada 2 alasan. Alasan yang pertama yang terpenting bagi Paulus adalah membela kerasulan atau misinya. Ia seakan bertanya siapakah dari rasul-rasul atau mereka yang mengaku sebagai rasul-rasul telah mengalami sesuatu seperti itu. Hal kedua, untuk membuat kita sebagai orang-orang percaya mengangkat mata kita ke surga di mana Kristus ada dalam kemuliaan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas. Ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus, seperti Stefanus ketika sedang dirajam, ini akan membantu kita dan memberi kita kuasa dan kemampuan untuk menanggung segala rasa sakit dalam pelayanan. Tidakkah Anda lihat saudara Muin bahwa itu sangat sulit? Sehingga Allah membawa Paulus pada awal pelayanannya ke tempat tertinggi, surga ketiga, di mana ia mendengar pewahyuan terbaik, dan melihat berbagai penglihatan setelah itu. Demi kepentingan pelayanan dikatakan tentang dia di akhir pasal yang sebelumnya bahwa ia diturunkan dalam sebuah keranjang lewat sebuah jendela di tembok dari tempat tertinggi ke tempat terendah demi pelayanan. Kemungkinan besar secara sejarah keranjang itu digunakan untuk membuang sampah kota itu dari atas tembok. Benar. Dari sangat tinggi ke sangat rendah. Harusnya dilakukan bertahap dan memberi dia martabat. Apakah itu tanpa diduga? Atau apakah ia menjelaskan bahwa ia akan menderita? Ia tunjukkan dan jelaskan jalan-jalan penderitaan dalam pelayanan. Ada satu harga bagi pelayanan. Orang yang menerima harus siap untuk tahan terhadap harga ini. Terlihat harga mengikut Kristus, memikul salib dan penyangkalan diri dalam fakta bahwa Paulus tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun selama 14 tahun. Ini mengajarkan kita menjadi rendah hati dan hamba Tuhan seharusnya menyangkal diri. Bahkan ketika kita memperoleh kemuliaan-kemuliaan dari melayani Kristus. Silakan saudara Isa. Kita juga dapat menarik pelajaran dari hal itu. Ujian-ujian yang hamba Tuhan lewati, baik penderitaan atau dorongan semangat ilahi, seperti apa terjadi di sini, tidak dimaksud untuk diceritakan. Kecuali jika hamba Tuhan ini telah melihat oleh tuntunan dan pimpinan Roh Kudus dan untuk sebuah hikmat tertentu bahwa ujian ini mungkin berguna bagi seseorang. Dalam suatu posisi spesifik dalam kasus itu, ia dapat memberitahukan itu, namun masalahnya bukanlah untuk memberitahukan dan bermegah. Sebagai tambahan untuk apa yang telah Anda katakan, saya melihat bahwa baik ujian-ujian di masa lalu seorang hamba Tuhan ataupun rencana-rencananya untuk masa depan, harusnya tidak boleh banyak diceritakan. Karena kita tahu ada sebuah pertempuran sengit antara kerajaan kegelapan dan orang-orang percaya.
Ataukah hamba Tuhan memberitahu apa yang akan ia lakukan dan kemana ia akan pergi serta berkhotbah dan lain sebagainya? Ia akan memberikan sebuah kesempatan bagi iblis untuk menyiapkan diri sendiri untuk menunda dia, menyembunyikan akar-akar rohani dari masa lalu, dan juga rencana-rencana ke depan. Dan orang itu seharusnya menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan sebagai jaminan dan berjaga-jaga. Apakah Anda setuju? Tentu. Bagus, benar. Saudara Isa, karena ia tidak mau bermegah tentang hal terbaik yang ia pernah lihat ketika ia terangkat ke surga, tentang apakah ia bermegah? Tentang apakah orang percaya akan Ia akan bermegah? bermegah dalam Tuhan. Tentang apakah ia akan bermegah, inilah yang ia bicarakan. Ia berkata atas orang itu, aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah. Ia bermegah karena dihormati oleh Tuhan dan telah diangkat ke surga ketiga. Kita tahu bahwa surga pertama adalah atmosfer di mana kita hidup dan di mana burung-burung hidup. Dan ada surga kedua di mana planet-planet, benda-benda langit, serta bintang-bintang berada. Surga ketiga adalah Firdaus dan roh-roh dan kediaman Allah. Ia merasa begitu terhormat dan ia bermegah karena Tuhan. Dan bagaimana keadaannya diubahkan? Itulah Tuhan. Bagaimana ia menanggung semua itu dalam pelayanannya? Itulah Tuhan. Siapakah yang membuat yang melihat berbagai penglihatan pewahyuan? Itulah Tuhan. Dan yang mempercayakan dia dengan pelayanan itu, itulah Tuhan. Jadi barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Benar. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara Muin, saya perlu Anda memberikan saya sebuah gambaran tentang duri ini. Sebenarnya dapat dikatakan, tujuan dari duri itu, sumber dan metode dari duri itu, atau bagaimana ia menderita karena duri itu. Tujuannya, Paulus berkata di sini supaya jangan, dan ada pertanyaan di sini, yang akan membuat saya dan setiap hamba Tuhan banyak berpikir. Seorang yang pernah kita lihat sangat rendah hati dan menyangkal dirinya sendiri, tidak memberitahukan kisahnya selama 14 tahun, apa ia akan ditinggikan? Ini seharusnya membuat kita takut. Dan seperti Rasul Yohanes katakan, jika kita berkata kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Kita semua rentan terhadap kesombongan dan peninggian diri, supaya aku jangan meninggikan diri. Kedua, aku diberi duri dalam dagingku, ia tahu sumbernya. Meski demikian jelas setan yang menyerangnya. Namun sumber dari duri itu, Tuhanlah yang mengizinkannya. Itu diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus. Ia tidak menganggapnya sebagai bencana. Ia tidak menganggapnya bencana. Ia tidak menganggap bahwa setan akan dapat menyakiti dia ataupun sebuah malapetaka meski ia sedang melayani, tapi ia berkata itu diberikan padanya. Dan sepanjang itu adalah sebuah pemberian dari Allah, orang percaya harus bersyukur. Duri terdiri dari sebuah kesakitan tertentu, entah penyakit, sebuah penyakit. kekurangan, aniaya, kesulitan. Ketika dia diusir dan diambil harta miliknya, aku diberi, ia terima dari tangan Tuhan dan bersyukur atasnya. Hal ketiga, ia mungkin menggunakan apapun juga. Bagaimana bisa duri ini mengenainya? Seorang utusan iblis diutus untuk memukul dia dengan sangat keras. Tapi tentunya Tuhan punya tujuan di balik setiap pukulan keras yang Tuhan izinkan terjadi bagi orang-orang percaya dalam pelayanan mereka. Ia berkata sesudah itu, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Rasul Paulus berkata bahwa ia senang dan rela dalam kelemahan, dalam penghinaan, dan dalam kekurangan. Bagaimana mungkin? Tolong jelaskan. Adakah seseorang di dunia yang akan senang dalam penghinaan, kekurangan, dan kelemahan? Mengapa? Secara manusia, tidak seorang pun senang dalam hal ini tentunya. Namun secara rohani dan bagi Kristus ia mengatakan itu. Ia berkata, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, karena ia berkata secara langsung sebelum itu supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dan sesudah itu ia berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Dan ia berkata di sebuah tempat lain di surat Filipi, sebab pada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ia menganggap bahwa sebanyak kita bersuka cita dalam percayai Kristus, kita bersuka cita sebagai orang-orang percaya saat dianiaya demi Kristus. Problemnya apakah penghinaan membuat orang bersuka cita? Tentu bukan. Segala penghinaan dan hal ini tidak membuat orang bersuka cita, tetapi demi Kristus itu adalah suatu kehormatan.
Dan kelemahan yang ia maksudkan di sini adalah kelemahan manusia, karena firman tidak memaksudkan dosa, melainkan itu berarti kelemahan manusia, kerapuhan manusia, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Dan ia menambahkan sebuah alasan lain, katanya, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Seperti telah ia katakan sebelumnya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Selemah yang saya rasakan pada saat itu, ini membuat saya lebih menggantungkan diri saya pada Tuhan dan memberi saya lebih banyak kesatuan rohani. Jadi ia berkata bahwa ia menikmati hal ini, itu hal yang sangat menyenangkan setiap kali saya merasa tertekan. Saya menyerahkan diri pada Tuhan dan menjauh lebih banyak kasih karunia dan menjadi kuat dalam Tuhan. Anda tahu saudara Ishak, saya selalu membayangkan duri itu sebagai suatu kesulitan. Dan Paulus selalu berdoa bagi duri itu. Berapa kali ia berdoa? 3 kali. 3 3 kali. Yang pertama kali tidak ada jawaban. Yang kedua, tidak ada jawaban. Ketiga, tidak ada jawaban. Lalu ia paham. Tuhan lebih suka membiarkan duri itu tetap ada, tetapi ia akan memberi Kasih karunia. Dikatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Saat kasih karunia datang, bukan hanya kasih karunia itu berurusan dengan duri itu, tetapi juga menutup duri itu sebagai penghinaan dan kekurangan. Saya selalu berkata bahwa ada sesuatu yang disebut karya Allah bagi saya, dan karya Allah di dalam saya. Pekerjaan Allah bagi saya adalah untuk berdoa bagi suatu masalah tertentu dan Tuhan menjawab dan bertindak dengan intervensi dan mengangkat duri itu. Namun kadang Allah mengizinkan duri itu tetap tinggal sehingga ia tetap bekerja, sehingga saya mampu hidup dalam sakit penyakit atau kesulitan dan tetap berbahagia. Dikatakan apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Dan inilah mujizat kekristenan, mujizat kasih karunia. Orang-orang terbaring di tempat tidur tetapi tetap berbahagia. Ada orang yang dalam kesusahan dan di penjara namun mereka tetap bahagia. Tuhan tidak mengangkat duri itu, tetapi ia memberi kasih karunia kepadanya yang cukup untuk bisa menanggungnya. Seringkali kita kehilangan hubungan dengan kasih karunia ini. Ada pertanyaan? Dalam ayat 12 ia berkata, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran, tanda, dan mujizat. Pada akhirnya orang-orang yang akan memberitahu Kristus, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Kristus akan mengatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi dapatkah rasul-rasul palsu mengadakan berbagai tanda ajaib, sementara ia berkata di sini bahwa tanda ajaib dijadikan para rasul yang sejati. Baik. Paulus menegaskan bahwa ia adalah seorang rasul, karena ada karunia-karunia yang meneguhkan pembicaraan pada fase peletakan dasar yang adalah karunia-karunia mujizat yang dilakukan olehnya. Namun kita juga tahu bahwa Tuhan telah berkata bahwa ada orang-orang yang akan mengadakan tanda-tanda ajaib dan mengadakan mujizat. Tapi Tuhan tidak kenal mereka. Bagaimana kita bisa tahu bahwa mujizat itu berasal dari Tuhan ataukah bukan? Sebelumnya dalam pasal 11 Paulus berkata tentang orang-orang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ada perbedaan antara rasul-rasul Kristus dengan mereka yang menyamar atau mengubah diri mereka menjadi rasul-rasul Kristus. Mulanya mereka mungkin meniru perbuatan Allah atau tindakan para rasul dan inilah misi setan. Namun Paulus sebenarnya telah membicarakan 3 hal ini. Tanda ajaib, tanda heran, dan mujizat. Karena ia telah membawa mereka langsung dari Tuhan untuk meneguhkan dengan mereka firman atau pesannya. Mereka berdampak bagi kehidupan orang-orang yang melihat atau terkait dengan yang mereka lihat dan mereka dengar. Baik. Semua yang Namun, menuntun pada kemuliaan Tuhan, silakan. menuntun pada kemuliaan Kristus. Benar. Hal yang dari Tuhan menuntun kepada kemuliaan Kristus, dan hal yang bukan berasal dari Tuhan, tapi menjauh rupa tindakan Tuhan menuntun pada kemuliaan manusia. Kami paham dari Alkitab bahwa ada beragam sumber untuk segala yang disebut tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat. Namun tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat dibutuhkan dalam fase peletakan dasar untuk meneguhkan dasarnya. Dasarnya diteguhkan oleh berbagai tanda ajaib dan juga mujizat. Dan kita juga telah tahu bahwa ada sumber-sumber lain untuk berbagai tanda ajaib dan mujizat seperti para ahli sihir Firaun yang meniru apa yang dilakukan Musa. Kitab Wahyu memberitahu kita tentang sebuah karakter yang akan datang setelah pengangkatan gereja, yang akan mengadakan berbagai tanda ajaib dan mujizat dan ia akan menipu mereka yang hidup di bumi. Bagaimana kita bisa yakin jika ada yang sesuai dengan firman dan yang memuliakan Tuhan Yesus Kristus? Dan terkadang, efeknya adalah efek dari firman dan nama Kristus. Saya akan memberi contoh. Jika Anda memasuki apotik dan berkata bahwa Anda ingin suatu obat tertentu, apotekernya memberikan pada Anda. Dan di saat kedua, wakil apotekernya memberikan kepada Anda. Apakah efek obat itu berubah? Dengan mengubah orang yang menyerahkan obat itu? Tidak berubah. Mengapa? Karena bahan aktifnya ada di obat itu. Jadi terkadang, nama Tuhan Yesus Kristus mempunyai sebuah efek yang bahkan jika orang-orang yang menyatakan nama ini adalah nabi-nabi palsu bukan karena mereka benar atau baik, tetapi karena kuasa dan efektifnya nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dikatakan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu, dan ia menjawab bahwa ia tidak mengutus mereka. Semua Silakan. dalam nama Tuhan akan berlanjut dan bertahan.
Namun selain bagi Tuhan atau hanya bagi satu tujuan lain akan berakhir pada satu waktu tertentu seperti para ahli sihir Firaun yang telah Anda sebut sebelumnya. Mereka lakukan banyak hal namun pada titik tertentu mereka tidak dapat Dan melanjutkannya. kemenangan adalah Dan untuk kemenangan otoritas adalah Allah. untuk Rasul Allah atau Musa dalam hal oleh ini. tangan Musa. Benar. Mari mendengar apa yang sudah memberkati kita hari ini. Saya ingin mengatakan bahwa jalannya sulit dan panjang. Namun ada hal-hal yang menyemangati. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bagi seluruh perjalanan, dari awal sampai berjumpa denganmu. Dan ini sudah hampir dekat, sudah sangat-sangat dekat. Tuhan memberkati. Ada lagi? Saya merasa bahwa banyak kali di gereja kita berfokus pada dosa-dosa terkenal seperti berbohong, membunuh, dan berzina. Tapi kita tidak pernah berpikir tentang kesombongan terlepas dari banyak yang kita lakukan seringkali jatuh dalam dosa ini dan orang-orang bahkan tidak menyadarinya. Tapi sebaliknya mereka merasa bahwa orang ini sangat saleh dan tampaknya Tuhan berfokus pada dosa ini dalam kitab suci lebih daripada dosa lainnya. Benar. Ada lagi? Kita telah tahu bahwa terkadang Tuhan membiarkan kita mengalami kesulitan-kesulitan dan terkadang Ia menanggapi permintaan-permintaan kita serta mengangkatnya. Dan di saat lain Ia membiarkan kita tetap ada dalam kesulitan serta memberi kita kasih karunia untuk bersama dengannya. Bagus. Saya ingin mengatakan bahwa seringkali kita berfokus pada diri sendiri. Sejauh kita mempunyai berbagai ketidaksempurnaan, di dalam kepribadian kita yang membuat kita tertunda menikmati Tuhan. Sang Rasul di sini mengajarkan kepada kita bahwa bahkan jika kita mempunyai ketidaksempurnaan atau kita tidak kuat, Tuhan mampu menggunakan apapun dalam diri kita untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan lanjutkan pembicaraan di episode selanjutnya, episode terakhir dalam surat ini. Terima kasih para hamba Tuhan. Tuhan Terima kasih memberkati. saudara Ayat. Pemirsa terkasih, saya ingin meninggalkan Anda dengan perkataan yang menyemangati yang Tuhan kirim sebagai sebuah telegram untuk hambanya Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Apa pendapat Anda tentang kasih karunia yang membawa dan mengangkat Anda? Dikatakan semuanya meninggalkan aku, kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi dan menguatkan aku. Anda mungkin lelah dan dianiaya. Demi Kristus, Anda mungkin dibenci oleh keluarga dan negaramu. Anda mungkin kehilangan harta warisan dan dibuang dengan telanjang. Anda mungkin dipisahkan dari keluarga dan anak-anakmu demi Kristus. Dengarlah ini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan Tuhan sendiri memberitahu Anda bahwa Ia beserta Anda. Dan kasih karunia-Nya itu cukup untuk seluruh perjalananmu dari awal sampai surga. Dan kasih karunia yang menyokongmu itu untuk melepaskanmu ke surga, di mana Anda akan melupakan penghinaan, kelelahan, aniaya, kehilangan, penjara, penyiksaan, dan pukulan. Anda akan melupakan segalanya di sana ketika Anda melihat Tuhan dengan muka. Jika Paulus pergi ke surga ketiga dan melihat hal-hal yang tidak boleh diucapkan manusia, kita akan pergi dan melihat dia dengan mata kita sendiri. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan menyertaimu. في خضوع للإله أبتغي دوما هداه في متاهات الحياة مسترجيا رضاه داعيا ربي الأمين ذاكرا فضل المعين شاكرا في كل حين للخير والنجاة أي شكر أستطيع أي قول قد أذيع كي أعوض العلي البديع خيرك ربي وسيع سترك ستر منيع عارف اسمي فلن أضيع أي شكر أستطيع أي قول قد أذيع كي أعوض العلي البديع خيرك ربي وسيع سترك ستر منيع عارف اسمي فلن أضيع حضنك الوافي الدفيء فهو بالحب مليء ضامني حتى تجيء من كل ما يروع باركا قلبي الشكور حين أعطي بسرور ليس عشرا بل عشور لربنا يسوع كل خير أو أمل كل قول أو عمل فليكن باسم الحمل يسوعنا المسيح فهو قد أحبنا قد هدى أقدامنا قد شفى أمراضنا وفيه
يستريح. أي شكر أستطيع، أي قول قد أذيع، كي أعوض العلي البديع. خيرك ربي وسيع، سترك ستر منيع، عارف اسمي فلن أضيع. أي شكر أستطيع، أي قول قد أذيع، كي أعوض العلي البديع. خيرك ربي وسيع، سترك ستر منيع، عارف اسمي فلن أضيع. حضنك الوافي الدفيء، فهو بالحب مليء، ضامني حتى تجيء من كل ما يروع. باركا قلبي الشكور حين أعطي بسرور، ليس عشرا بل عشور لربنا يسوع. يا إله العزة، أنت نبع القوة، لاصطناع الثروة من جودك العميم. أعطني روح الوكيل، سالكا خير السبيل، في الكثير والقليل لمجدك العظيم. أي شكر أستطيع، أي قول قد أذيع، كي أعوض العلي البديع. خيرك ربي وسيع، سترك ستر منيع، عارف اسمي فلن أضيع. أي شكر أستطيع، أي قول قد أذيع، كي أعوض العلي البديع. خيرك ربي وسيع، سترك ستر منيع، عارف اسمي فلن أضيع. حضنك الوافي الدفيء، فهو بالحب مليء، ضامني حتى تجيء من كل ما يروع. باركا قلبي الشكور حين أعطي بسرور، ليس عشرا بل عشور لربنا يسوع. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.